Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, perjalanan saya membaca Quran terjemahan sampai pada satu titik yang menghubungkan antara surat Al-Fatihah dan surat An-Nas. Jadi perjalanan membaca Quran terjemahan dari Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran terus sampai Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas ini adalah mesin ruh manusia. Jadi ruh kita itu yang ditiupkan pencipta kepada kita itu awalnya tidak aktif. Kita nggak beda dengan makhluk binatang. Kita butuh makan, minum, segala macam. Nah, ruh yang ditiupkan itu berada di tubuh kita yang bersifat binatang. Nah, lalu manusia itu punya kapasitas yang berbeda dengan binatang, yaitu adalah kapasitas otak. Kapasitas otak inilah yang digunakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam untuk tafakur, berpikir tentang alam semesta. Itulah dia mencari Tuhannya matahari, bulan, bintang, sampai dia menjauhi semua ciptaan itu. Dia bertuhan kepada yang menciptakan langit dan bumi. Jadi bukan lagi Tuhan, tapi adalah pencipta. Nah, inilah yang disampaikan pada penerimaan pertama dari Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi terakhir. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi membaca Iqra bismi rabb, dengan Rabb yang mencipta. Nah, inilah awal turunnya Quran. Nah, Quran ini disusun dari Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, terus terakhir Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Susunan ini Nabi Muhammad SAW pun tidak bisa merubahnya. Tiap Ramadan susunan ini dilaporkan oleh Nabi Muhammad SAW kepada Jibril. Bacaan ini tidak boleh berubah, karena aturan ini adalah aturan yang sudah ditentukan Jibril kepada Muhammad SAW. Nah, ternyata ini adalah mesin ruh. Nah, di dalam cerita di dalam Quran itu banyak orang yang berbicara pada titik ciptaan. Titik ciptaan ini adalah surga, neraka. Nah, makanya kalau Quran ini diambil seayat, 2 ayat, 1 surat, itu tidak akan menjadi Quran. Dia cuman menjadi ayat atau menjadi surat, dan dia belum sempurna untuk pengetahuan manusia. Tapi untuk upaya memasuki alam malaikat
sudah benar, yaitulah Qul huwallahu ahad. Jadi ahad ini adalah frekuensi tauhid gitu, untuk menuju ke tingkat yang akan selanjutnya di Anas, manusia. Nah, jadi di Anas itulah sudah tidak pada posisi penciptaan lagi. Jadi tidak berbicara tentang ciptaan, tapi berbicara tentang tujuan khalifah. Khalifah itu ternyata manusia yang menjalani hidupnya dengan Quran yang dia pahami dan dia jalani gitu. Jadi Quran yang menjadi petunjuk manusia itu ya dari pembukaan sampai penutup ini jelas hubungannya. Jadi Alhamdulillahirabbil alamin di Al-Fatihah itu berhubungan dengan A'udzu birabbin nas, rabbin nas. Jadi Rabbil alamin, rabbin nas. Lalu Ar-Rahmanir-Rahim, Malik Yaumiddin. Malik Yaumiddin di penutup Malikin nas. Lalu selanjutnya Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan yang diberi nikmat, itu ilahin nas. Lalu ada jalan yang dimurkai dan disesat, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Itulah yang dibikin oleh waswisufi sudurin nas minal jinnati wan nas. Jadi pembukaan dan penutup ini akan nyambung. Nah, untuk nyambung ini ya harus dibaca sesuai dengan ketentuan yang sudah ditentukan oleh Jibril. Karena Jibril ini adalah Alhu tadi, semua dia. Jadi Jibril yang mengatur alam semesta ini. Jadi daun jatuh pun izin dia. Alhu tadi, Jibril Alhu. Kalau di agama Nasrani itu namusu akbar, ruh. Jadi ruh yang mengatur ruh di alam semesta. Nah, ruh manusia ini akan menjadi lebih tinggi levelnya, itulah di cerita Isra Mi'raj. Malaikat berhenti, Muhammad jalan terus. Nah, itulah kedudukan manusia nas. Kedudukan manusia inilah yang bisa menjadi singgasana pencipta. Itulah ketika ruh manusia yang paham Quran, menjalankan sebagai khalifah, memimpin ke arah kebaikan, mencegah kemungkaran, amar ma'ruf nahi mungkar. Makanya yang masuk itu ke dalam kategori nas ini mereka yang beriman dan beramal soleh. Nah, amal soleh tuntunannya di Quran, beriman juga. Jadi bukan sekedar beriman. Kalau pada ayat atau surat itu tuntunan untuk beriman saja atau untuk beramal soleh aja, belum tergabung. Demikian gambaran yang saya dapatkan pagi ini setelah membaca Quran juz 27 surat 20, surat 58, perempuan yang menuntutmu jadilah. Itu jelas ada satu golongan yang datang kepada satu kaum yang akan memecah kaum itu dengan dusta.
Nah, dusta ini menceritakan tentang menghalangi jalan pencipta, jalan Quran ini, jalan yang dibawa oleh Jibril ini, sehingga dia tidak bisa menjadi golongan yang Quran. Jadi golongan Quran inilah golongan Allah. Nah, setelah dia menjadi golongan Quran ini, baru dia bisa menjadi singgasana di Rabbinas, Malikinas, Ilahinas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.